Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang selalu setia berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seperti biasa kami akan menemani para pemirsa Ahsan TV dalam program kajian rutin setiap Senin pagi bersama Al-Ustadz Abu Fairuz Ridwan Ahmad Ridwan LC hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah pada poin ke Ustadz sudah sampai pada poin ke 106, yaitu tentang ilmu nujum dan ilmu kalam. Dan pembahasan pada pagi hari ini itu merujuk pada kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari. Dan alhamdulillah Ustadz sudah terhubung dengan kita. Tapi sebelum itu kami mengingatkan para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya, bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813-1829-4352. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa dengan nomor 0813-1445-5557. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda juga akan kami bahas atau akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi sebelum tanpa memperpanjang waktu lagi, kita persilahkan bagi Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini kita akan membahas topik yang ke-100. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa aqilla an-nadhara fi an-nujum illa ma tasta'inu bihi ala mawaqit as-salati walha amma siwa dhalika fa innahu yad'u ila az-zandaqati. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, hendaklah kalian menyedikitkan untuk melihat pada ilmu nujum, kecuali apa-apa yang dapat kalian jadikan sebagai sarana pembantu untuk mengetahui waktu-waktu salat. Adapun mempelajari ilmu nujum untuk selain daripada tujuan itu akan menyeru dan mengajak seseorang, menggelincirkan seseorang ke dalam kemunafikan, bahkan kekufuran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu nujum adalah ilmu yang dengannya perkara-perkara gaib ke depan. Ini ilmu nujum yang dilarang, tapi tak semua ilmu nujum itu dilarang. Ilmu nujum itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah ilmu ta'thir, yang kedua ilmu tasyir. Ilmu at-ta'thir adalah
ilmu yang mengkaitkan antara gerak-gerak bintang, terbit timbulnya bintang dengan kejadian yang terdapat di bumi. Ya, berupa berbagai macam bentuk bencana, petaka, musibah. Ya, ini ilmu at-ta'thir. Menurut sebagian orang bahwasanya bintang-bintang sebagian mereka menganggap, mengklaim bahwasanya bintang-bintang inilah yang menciptakan keburukan, kejelekan. Jika muncul bintang ini, maka bintang ini akan mendatangkan bencana. Jika tenggelam bintang anu, maka akan timbullah petaka. Ya. Maka meyakini bintang-bintang ini menciptakan kejelekan pada manusia, pada bumi, alam semesta adalah bagian daripada syirkun akbar, syirik besar, mengeluarkan orang meyakini daripada Islam. Karena kita meyakini bahwasanya Allahu khaliqu kulli syai'in, kata Allah, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sementara mereka mengklaim bahwasanya bintang-bintang ini menciptakan berbagai macam kejadian-kejadian di bumi, musibah dan semacamnya, ya. Maka meyakini hal ini adalah merupakan perkara yang membuat seorang keluar daripada Islam. Ya. Kemudian masuk ke dalam ilmu at-ta'thir, yaitu mereka yang menganggap bahwasanya bintang-bintang ini, ya, ketika mereka hubung-hubungkan antara gerak-gerik bintang, perpindahan bintang, terbit munculnya bintang, tenggelamnya bintang, akan berkaitan dengan masa depan, alias meramal. Ya, kata mereka, jika muncul bintang ini, maka akan terjadi seperti ini ke depan. Jika tenggelam bintang anu, maka akan muncul tanda-tanda alam seperti ini, akan membuat hal ini akan terjadi. Ini sama dengan meramal. Ya, ini masuk daripada ilmu at-ta'thir. Sebagaimana yang tersebar kita ketahui di masyarakat, bahkan sebagian kaum muslimin pun ikut-ikutan. Ada namanya ramalan bintang-bintang. Tanggal lahir sekian sampai sekian, maka bintangnya Pisces. Maka ya asmaranya akan menjadi seperti ini. Rezekinya akan lancar, jodohnya akan datang. Ya, bintang ini kelahiran tanggal sekian sampai sekian, maka akan jadi semacam ini. Inilah yang disebutkan dalam pembahasan ini. Ya. Mereka mengklaim bintang-bintang itu ya memiliki sebab untuk meramal masa depan seseorang. Seseorang akan menjadi celaka, akan menjadi binasa, akan menjadi beruntung. Ini bagian daripada ilmu bintang yang tadi kita sebut dengan nama ilmu ta'thir, yang juga diharamkan. Ya. Dan sebagian orang menggunakan ilmu, kata mereka, ilmu perbintangan adalah merupakan ilmu yang mengkait-kaitkan antara bintang dan kejadian di bumi ini. Dialah merupakan sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan misalnya musibah, petaka, bencana di bumi ini. Jadi mereka mengatakan hanyalah sebablah, tapi Allah menentukan. Dengan munculnya bintang ini, maka akan datanglah seperti ini. Persis sebagaimana ungkapan sebagian orang-orang di masa Nabi SAW yang mengatakan mutirna binau'i kadza. Hujan ini turun dengan sebab munculnya bintang ini. Ya, Allah tak pernah menjadikan terbitnya bintang sebagai sebab turunnya hujan, tenggelamnya bintang dengan kemarau panjang dan semacamnya. Maka hal-hal inilah yang dimaksudkan dalam ilmu an-nujum yang dilarang. Ya, pertama menganggap bahwa bintang-bintang itu yang telah menciptakan keburukan-keburukan, bencana, petaka. Muncul bintang ini maka ini akan menimbulkan petaka pada alam, pada bumi contohnya. Atau menjadikan bintang sebagai sarana untuk mengetahui masa depan. Atau menganggap bintang-bintang sebagai sebab terjadinya berbagai macam petaka dan bencana. Walaupun semuanya Allah yang menggariskannya, tapi dengan sebabnya muncul bintang-bintang ini. Yang pertama dan yang kedua adalah merupakan syirik akbar. Yang sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man iqtabasa ilman minan nujumi, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, iqtabasa
mengingatkan bahwasanya haram hukumnya kita melihat, menyaksikan berbagai macam bentuk acara-acara ramalan. Apakah ramalan bintang-bintang, apakah ramalan nasib, kadang-kadang sebagian media-media, televisi swasta untuk menarik para pemirsa, mereka menampilkan acara-acara yang berbau kesyirikan, acara ramal-ramal contohnya. Jangan katakan aku hanya sekedar lihat-lihat Ustaz, aku hanya sekedar mau mengetahui, tidak bisa. Semua ini merupakan petaka musibah, menunjukkan kerdilnya tauhid kita yang bersarang dalam dada kita. Ta'arrafan aw kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada peramal, dukun, tak diterima salatnya 40 hari. Datang kepada dukun tidak harus sekedar engkau datang ke tempat peramal, paranormal, dukun, tidak. Engkau mengunjungi situs-situs mereka, mengunjungi acara-acara yang mereka share di TV-TV, ya, dan berbagai macam media lainnya, ya, di jaring sosial. Ini semua adalah merupakan bagian daripada perkara dosa besar yang bisa membuat engkau keluar daripada Islam, walaupun dengan alasan sekedar lihat-lihat. Tak ada istilah sekedar lihat dalam kesyirikan. Kau wajib meyakini itu adalah merupakan kesyirikan, kekufuran, menggelincirkan orang daripada Islam. Karena dalam Islam hanya Allah yang tahu perkara gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan Muhammad, tidaklah ada orang yang mengetahui perkara gaib yang di langit, yang di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada orang yang tahu perkara gaib, segala sesuatu yang gaib dia ketahui, pastilah Rasul. Sementara Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatakan, Qul, katakan Muhammad, ya, Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su'. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau aku tahu perkara gaib, pasti aku akan memperbanyak perbuatan baik dan aku tidak akan mungkin disentuh oleh keburukan. Nabi tak tahu perkara gaib, kecuali sekedar ya Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah alasannya mengapa kita dilarang untuk mempelajari ilmu nujum semacam ini. Ya. Dan dalam Sahih Bukhari berkata Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah telah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 hal. Zinatan lis-sama'. Pertama, Allah ciptakan bintang-bintang sebagai hiasan bagi langit. Kata Allah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kami sungguh telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Ya, yang kedua, wa rujuman lisyayatin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami telah jadikan bintang-bintang itu untuk melontar syaitan-syaitan. Berusaha mencari berita ke langit, apa yang telah dibincangkan malaikat tentang berbagai macam informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk mencuri berita ke langit, maka Allah akan kirimkan bintang-bintang berupa batu-batu membakar mereka. Ya. Jadi ini yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk menjaga langit agar tidak dimasuki oleh syaitan yang ingin mencuri berita. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Allah ciptakan bintang untuk sebagai tanda-tanda. Jadi ilmu perbintangan yang dibolehkan adalah yang ini, untuk menjadikan bintang sebagai sarana untuk mengetahui tanda-tanda arah, mana arah kiblat, mana arah timur, mana arah barat. Subhanallah. Gugusan-gugusan bintang Allah ciptakan menjadi kompas yang paling dahsyat bagi bangsa Arab. Dahulu mereka tak mengenal yang namanya GPS. Mereka tak pernah kenal namanya peta, maps, tak ada mereka kenal. Tapi mereka mengenal bintang. Dan mereka bangsa Arab sesat karena menjadikan bintang sebagai sarana untuk mengetahui arah. Kata Allah, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan tanda-tanda dan dengan bintang-bintang mereka tahu arah. Subhanallah. Tak ada ceritanya mereka tersesat karena tak punya kompas, tak punya map, tapi ada bintang-bintang. Ya, karena itulah Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran bersumpah dengan bintang-bintang ini.
Kata Allah dalam surah An-Najmi, "Wan najmi idza hawa." Demi bintang ketika bintang tenggelam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawah. Sesungguhnya sahabat kalian Muhammad ini bukanlah dia ya. Kaitan antara sumpah Allah SWT dengan Nabi kita yang mulia SAW. Kata para ulama-ulama bahwasanya sebagaimana kalian wahai bangsa Arab tidak tersesat mengikuti bintang-bintang dalam perjalanan kalian, demikian pula kalian tidak akan pernah tersesat ketika mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bintang tak akan menyesatkan kalian dalam arah dan petunjuk jalan, dan Muhammad pun tak akan menyesatkan kalian dalam arah dan petunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk tujuan ketiga inilah bintang itu dipelajari boleh. Ya, namanya adalah ilmu tasyir, ilmu yang dengannya mengetahui ya arah bintang kemana. Ya, dengan bintang ini diketahui juga akan datang musim ini, musim itu. Ya, dengan tanda-tanda alam, gejala-gejala alam, sebagaimana perakiraan cuaca, tak ada masalah. Ya, ilmu perbintangan seperti ini, ilmu astronomi seperti ini tidak menjadi masalah. Ya, yang menjadi masalah sebagaimana tadi tersebutkan dijadikan seolah-olah bintang inilah yang menjadi sebab terjadinya berbagai macam perkara-perkara di bumi ini, kekacauan, ya, kehancuran, kebinasaan, petaka, musibah, atau bahkan dia yang menciptakan musibah-musibah ini, atau meramal masa depan. Ini semuanya yang dilarang. Maka kata Al-Imam Qatadah, salah seorang tabi'in tadi, Allah telah menciptakan bintang untuk 3 tujuan ini. Yang pertama, zinatan lis-sama, hiasan bagi langit. Yang kedua, syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, menjadi sebagai tanda-tanda yang dengan bintang-bintang tersebut orang dapat petunjuk jalan. Kata beliau, faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta. Barang siapa yang menjadikan bintang selain daripada 3 tujuan tersebut, sungguh dia telah tergelincir. Wa adha'a nasibahu, sungguh dia telah menghilangkan keberuntungannya kelak di hari akhirat, karena dia telah tergelincir ke dalam kesyirikan. Dan tak akan pernah beruntung orang-orang yang terjebak dalam kesyirikan. Wa kullifa ma la ilma lahu bih, dia telah memaksakan sesuatu perkara tentang perkara ilmu gaib yang tidak punya dia ilmu padanya kecuali Allah SWT semata yang memiliki kunci-kunci ilmu gaib. Subhanallah. Pemirsa ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata Imam Barbahar rahimahullah, jangan banyak-banyak kalian ya mempelajari ilmu astronomi ini illa ma tasta'inu bihi ala mawaqitus shalah, kecuali yang menjadi sarana untuk mengetahui waktu-waktu salat, arah kiblat, musim-musim berkaitan dengan ibadah, musim haji dan semacamnya. Hal-hal semacam ini tak mengapa. Ya. Walha amma siwa dzalik, hendaklah kalian benar-benar melalaikan daripada selain tujuan itu. Maksudnya jangan lagi kalian jadikan sebagai sarana dari selain apa-apa yang telah dibolehkan dalam agama kita. Ya. Fa innahu yad'u ila zandaqah. Sesungguhnya ilmu perbintangan yang digunakan untuk hal-hal semacam ini, mengetahui perkara gaib, bintang menciptakan keburukan, bintang menjadi sebab munculnya keburukan, adalah merupakan perkara-perkara yang menyeret seseorang kepada kekufuran, kemunafikan. Iyadzan billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menjadi pelajaran bagi kita orang-orang beriman. Jangan pernah percaya dengan ramalan bintang-bintang. Apapun ramalan tersebut, dengannya dia meramal nasibmu, dan tak usah iseng-iseng. Kadang-kadang ada majalah, ada koran, ya. Dia duduk di pesawat, tengoknya ada, mau tahulah ini bintangku bintang apa, bagaimana nasibku. Ini kesyirikan. Enggak, aku hanya sekedar baca-baca aja Ustaz. Untuk mendatanginya. Abaikan, ingkari dalam hatimu, ini adalah merupakan sarana kepada kesyirikan. Demikian juga jika ada berbagai macam acara-acara, baik di televisi, baik di jejaring sosial, yang menjurus kepada ramalan-ramalan semacam ini, tinggalkan. Tak usah kau mau tahu, tak usah ikut-ikutan dalamnya.
Imam Al-Barbahari rahimahullah tabaraka ta'ala, wa iyyaka wan nadhara fil kalam. Hendaklah engkau waspada, jangan pernah kau sibukkan dirimu mempelajari tentang ilmu kalam. Ya, wal julusa ila ashabil kalam. Jangan pernah kau ikut duduk-duduk bersama orang-orang yang mereka itu ya sibuk dengan al-kalam. Ya, apa itu ilmu kalam, jemaah sekalian? Ilmu kalam kata mereka adalah ilmu membahas tentang al-ilahiyat, tentang perkara-perkara konsep ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah, tentang zat-zat Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan landasan dalil akal. Subhanallah. Bahas Allah Jalla wa ala. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, tapi dengan menggunakan logika. Ya, karena banyaknya perdebatan dalamnya, sehingga disebutlah dengan nama ilmu kalam. Ilmu orang banyak berbincang-bincang, berkata-kata, berdebat padanya. Ya, karena itu disebut dengan nama ilmu kalam, karena orang banyak bicara tentang zat Allah begini, zat Allah seperti itu, sifat Allah begini, sifat Allah seperti itu. Dan ilmu kalam ini tak pernah ada di masa sahabat. Ilmu kalam ini dikenal di penghujung masa sahabat. Ya, sibuk membicarakan tentang kalamullah. Apakah kalamullah itu makhluk atau bukan makhluk? Karena itulah disebut dengan nama ilmu kalam, karena sebagian daripada manusia sibuk memperbincangkan kalamullah itu makhluk atau bukan makhluk. Berkata Allah makhluk atau tidak. Muncullah konsep Jahmiyah, muncullah konsep Mu'tazilah mengatakan kalamullah itu makhluk, diciptakan Allah. Ya, karena muncul penyimpangannya, terpaksa lalu sunnah mengatakan kalamullah ghairu makhluk, tidak makhluk. Kalamullah sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah bukanlah makhluk. Ya. Awal-awal munculnya ilmu kalam ini ketika kaum muslimin di masa Al-Ma'mun mempelajari daripada orang-orang Romawiya. Jadi ada Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, begitu berjasanya dia dengan Islam. Dia punya putra yang kelak menjadi raja penggantinya, namanya adalah Al-Ma'mun. Betapa keranjingannya Al-Ma'mun menerjemahkan buku-buku orang-orang Ahlul Kalam. Ya, berbagai macam buku-buku yang membahas tentang teologi dengan pendekatan logika disuruh untuk diterjemahkan oleh Al-Ma'mun. Bahkan diberi hadiah, diberi berbagai macam bentuk hadiah-hadiah yang begitu besar bagi penterjemah buku-buku itu. Disadurlah buku-buku ini daripada orang-orang Nasara, daripada orang-orang Ahlul Kitab. Disadurlah buku ini daripada perkataan para filsuf, ya, dari orang-orang Romawiya, orang-orang Yunani dan semacamnya. Itulah asal muasal ilmu ini diperbincangkan. Dan awal kemunculannya terjadi sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah di awal di kurun akhir masa sahabat. Ada seseorang ya yang di negeri Irak sana, sebagaimana disebutkan bahwasanya keduanya ingin bertanya tentang apa yang diperbincangkan oleh penduduk negerinya di Irak sana. Ya, datanglah keduanya mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami datang dari negeri yang jauh. Kami ingin bertanya kepadamu. Di negeri kami ada seseorang yang katanya gemar membahas ilmu. Intinya dia mengatakan al-amru unuf. Sesungguhnya segala macam bentuk perkara yang ada ini oleh setelah terjadinya dan Allah tak pernah mengetahui apapun sebelum terjadi. Ya, segala macam bentuk kemungkaran, kemaksiatan, keburukan Allah tak pernah tahu sebelum terjadi. Akhirnya mereka mengklaim bukan Allah yang menciptakan segala macam keburukan. Subhanallah. Allah tak mengetahuinya, berarti bukan Allah menciptakannya. Ini menjurus kepada paham Majusi yang mengatakan Tuhan itu ada dua. Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan pencipta keburukan. Dilambangkanlah pencipta kebaikan dengan Tuhan cahaya. Dilambangkanlah Tuhan mencipta kejelekan dengan Tuhan. Subhanallah. Maka ketika disampaikan hal ini kepada Abdullah bin Umar begitu marahnya.
Ya, kata Abdullah bin Umar, sungguh satu gunung Uhud emas tidak Allah terima sampai mereka beriman dengan ketentuan takdir Allah. Bahwasanya semuanya telah ditakdirkan Allah. Kebaikan, keburukan semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Berarti ketika Allah telah takdirkan segala macam bentuk kebaikan, keburukan, Allah pun telah mengetahuinya. Ini cikal bakal kemunculan ilmu kalam. Ya. Dari negeri Irak sana, pencetusnya adalah Ma'bad al-Juhani. Ya. Kemudian muncullah kelompok-kelompok Mu'tazilah, ya, yang mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan memiliki sifat. Mereka ingkari semua sifat-sifat Tuhan. Ya. Kemudian dampak daripada itu muncul pula kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah yang mengatakan sifat-sifat Tuhan itu ada, tapi hanya sifat tertentu, sifatul ma'ani. Adapun sifat-sifat yang berkaitan dengan af'al, Allah datang, Allah turun, Allah bersemayam, itu semuanya bukan itu maknanya, harus ditakwil. Bersemayam maknanya adalah menguasai aras. Tangan maknanya adalah kekuasaan, karena kalau dikatakan Allah bersemayam, konsekuensinya sama dengan makhluk. Muncullah paham-paham ilmu kalam. Muncullah Jahmiyah. Jahmiyah adalah yang dinisbatkan kepada Jaham bin Safwan yang mengatakan bahwasanya tak layak Allah Jalla wa Ala itu punya nama-nama dan punya sifat, karena semua nama dan sifat adalah merupakan ciri-ciri makhluk. Ini yang paling parah, yang paling ekstrem Jahmiyah. Ya, lebih ringan sedikit daripada Jahmiyah muncullah Mu'tazilah yang mengatakan Allah memang punya nama-nama, tapi semua nama Allah hanya nama belaka, tak punya sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Nama Allah Razak, tapi bukanlah maknanya dia punya sifat berezeki. Nama Allah As-Sami, Maha mendengar, tidak. Ini orang-orang Mu'tazilah menafikan, menolak sifat-sifat Allah. Muncul yang lebih ringan daripada Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan Allah itu punya sifat, tapi sifat ma'ani. Dan mereka pun berselisih menentukan berapa sifat ma'ani. Dan terpengaruhlah mereka asal muasalnya daripada akidah Abu Muhammad bin Kullab. Muhammad bin Kullab inilah menetapkan 7 sifat Allah SWT yang disebut dengan nama sifatul ma'ani. Ya, Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah terpengaruh dengan akidah ini karena sebelumnya daripada akidah Mu'tazilah. Akhirnya dia condong kepada pembenaran sifatnya. Kemudian ya datanglah Imam Kalam yang bahas tentang zat Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Disebut dengan ilmu kalam karena banyaknya orang berkata-kata, berdebat dalam perkara ini. Dan disebutkan juga ilmu kalam karena memang paling banyak isunya adalah yang berkaitan dengan kalamullah. Apakah kalamullah makhluk atau bukan makhluk? Subhanallah. Yang jelas dia mengenal Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dengan dalil logika. Itulah intinya. Itu ilmu kalam. Dan ini membuat banyak orang-orang tersesat. Karena Allah Jalla wa'ala tak akan pernah dapat dipahami sifat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Pikirkan tentang makhluk ciptaan Allah. Jangan kau pikirkan bagaimana sifat Allah. Jangankan kau mikirkan sifat Allah. Bagaimana angin, kenapa dia ada? Mana angin? Tak nampak tapi dia ada. Ya, signal saja tidak kau pikirkan penjuru dunia. Subhanallah. Ya, saya di Batam tapi Anda bisa melihat saya dari mana? Dari pemancar di sana, dari Ahsan TV, dari studio Ahsan TV, dipancarkan ke seluruh dunia. Subhanallah. Bagaimana caranya? Saya di sini kok bisa nampak di mana-mana. Ini semuanya ya tak masuk di akal kita. Ada gelombang-gelombang Ustaz, ada signal, ada gelombang ini namanya, gelombang itu. Allahu alam. Kita meyakini dia ada, tapi akal kita tak sampai ke sana. Mana gelombang? Tak nampak sama kita gelombang. Jadi bagaimana kau akan memikirkan zat Allah Jalla wa'ala sementara yang dalam dirimu pun sendiri tak sampai kau memikirkannya.
ruh yang ada padamu kau tak tahu bagaimana. Yas'alunaka. Ya, inilah yang dilarang. Ya, subhanallah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ingat, ini perkataan Imam Syafi'i. Dan kita bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia senantiasa mengatakan kami ini Syafi'i, kami ini Syafi'i. Lihat apa kata Syafi'i tentang ilmu kalam. Sementara banyak orang-orang yang mengaku pengikut Syafi'i tapi tak mengikuti akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melarang kita mempelajari ilmu kalam. Sementara banyak pengikut Syafi'i itu yang menjadi ilmu andalannya. Ilmu kalam. Ya, subhanallah. Akidahnya akidah ashabul hadis, akidah salaf, akidah sahabat. Sementara orang-orang yang mengaku Syafi'iyah, akidahnya bukan akidah ashabul hadis, bukan akidah salaf, Asy'ariyah kah? Subhanallah. Berkata Syafi'i rahimahullah, hukmi fi ahlil kalam, hukumku terhadap orang-orang ahlul kalam, hukmu Umar fi sabigh, hukumku terhadap orang yang keranjingan mempelajari ilmu kalam, mengajarkan ilmu kalam sama dengan hukum Umar terhadap sabigh. Sabigh ini adalah salah seseorang yang nyeleneh. Banyak dia bertanya kepada Umar perkara-perkara nyeleneh tentang sifat-sifat Allah SWT. Sehingga Umar tuh marah. Datang dia bertanya, dipecut Umar, dipukul Umar. Subhanallah. Ya. Pakai pelepah kurma sampai berkata Sabigh, ya, sudah Amir Mu'minin, sudah hilang syaitanku. Sudah pergi syaitanmu, sudah Amir Mu'minin. Jadi ilmu kalam itu daripada syaitan datangnya. Bagaimana mungkin hamba yang sehingga akhirnya mereka menolak karena tak masuk di akal, menolak sifat-sifat Allah, menolak af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Tak mungkin Allah bersemayam, tak mungkin Allah datang, tak mungkin Allah punya tangan, tak pun. Subhanallah. Kata Syafi'i rahimahullah, hukmi fi ahli dari ilmu kalam, hukmu Umar adalah keputusan Umar pada Sabigh, ya, an yudrabu bil jarid, di kepalanya. Ya. Hukumku adalah dipukul mereka yang sibuk dengan ilmu kalam ini. Wa yuhmalu 'alal ibil, dipermalukan, naikkan ke atas unta, wa yutafu bi keliling kampung. Inilah katakan kepada orang-orang banyak, buat tulisan. Wa yunada 'alaihim, teriakkan, hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah. Inilah balasan orang yang meninggalkan Quran dan sunnah. Wa aqbala 'ala ilmil kalam, sibuk belajar ilmu kalam. Ini peringatan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Orang ketika sudah keranjingan ilmu kalam, mereka akan menolak Quran, menolak. Bahkan sebagian daripada ahlu kalam, bahkan mereka mengatakan mempelajari Quran tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengimaninya secara zahir merupakan sebab kepada kekufuran. Luar biasa. Itu ungkapan sebagian ahlu kalam. Itu ungkapan Ar-Razi mempelajari zahir sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, menerimanya secara zahir sebab kepada kekufuran. La ilaha illallah. Berarti Quran ini bukan kitab hidayah. Ini dampak daripada ilmu kalam. Subhanallah. Kata mereka, kalau kita menetapkan sifat Allah dari Quran ini bukan dengan logika, maka akan muncullah sosok Allah yang begitu macam-macam. Subhanallah. Inilah balasannya. Ar-Razi terkenal dengan ucapan-ucapannya. Jangan kau terima tentang sifat-sifat Allah, perbuatan Allah secara zahir. Jangan kau paham secara tekstual. Menjadi sebab engkau menjadi kufur dan zindiq. Tapi akhirnya Allah beri petunjuk Ar-Razi. Akhirnya Ar-Razi kembali kepada akidah ashabil hadis. Bahkan dia menyesal di akhir kehidupannya. Dia buatlah syair. Ya. Nihayatu iqdamil uquli iqalu. Akhir daripada perjuangan perjalanan logika berpikir adalah
ya, keterbatasan, keterikatan. Wa aktsaru sa'il 'alimina dhalalu, kebanyakan tersesat. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, sehingga bahkan ruh-ruh kita pun begitu kering daripada jasad-jasad kita, asing dengan jasad kita. Ruhnya itu sifat Allah. Allah menceritakan tentang dirinya sendiri. Dia bersemayam, Ar-Rahman al-Istawa, dia di atas langit. Ya, amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dengan dia yang di langit? Dia datang di hari kiamat untuk menyidang hamba-hambanya. Ja'a rabbukal mulku safsa. Bagaimana segala macam sifat-sifat ini? Bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya terbentang. Ya, mereka ingkari. Mereka tolak. Tak mungkin Allah punya dua tangan, tak mungkin Allah punya wajah. Tak mungkin Allah punya jari-jari sebagaimana disebutkan Nabi SAW. Sesungguhnya hati orang mukmin baina isba'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari daripada jemari-jemari Allah. Tak mungkin Allah punya jemari. Ditolaklah perkataan Allah, kalam Allah. Ditolaklah kalamur Rasul. Apa jadinya? Mau jadi apa? Subhanallah. Seolah-olah dia lebih kenal tentang Allah daripada Allah sendiri. Allah mengatakan dia bersemayam, kata mereka tidak, tak bersemayam. Allah tak mungkin bersemayam. Itu sifat makhluk. Allah datang di hari kiamat, tidak, Allah nggak akan mungkin datang. Allah turun sepertiga malam, kata Nabi, tidak, tak mungkin Allah turun di sepertiga malam ke lagi dunia. Akhirnya kerja mereka menolak Quran, menolak sunnah. Dengan logika mereka, karena logika sehat mereka, yang akhirnya logika mereka tidak lagi sehat. Akal tak akan pernah sama sekali dapat bertentangan dengan wahyu jika akal itu benar. Tapi akal memang banyak tak akan mungkin dapat sempurna mengetahui secara detail ya isi daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim saja engkau tak tahu apa maknanya. Alif lam ra tak tahu. Subhanallah. Bagaimana kau mau tahu bagaimana Allah bersemayam? Akhirnya karena tak masuk di akalmu kau nafikan. Menyesal Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah di akhir kehidupannya, sehingga dia mengatakan, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina iri wa hasilu dunyana adzan wa wabaluh. Ujung daripada perkara dunia kita ini adalah penderitaan dan kehancuran. Walam nastafid min bahthina, taklah berguna apa yang kita bahas tentang ilmu kalam ini tula umrina, sepanjang umur kita, siwa kecuali an jama'na, kita sibuk mengkoleksi, mengumpulkan fihi qila wa qalu, kecuali kita sibuk mengumpulkan padanya pendapat orang, katanya begini, bahkan ahlu kalam, bahkan dalam Asy'ariyah sendiri mereka tak punya kesepakatan berapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang mereka terima, tak sepakat. Sementara Al-Qur'an jelas, sunnah jelas. Ya. Allah di atas arsy jelas, Allah di atas langit jelas. Nabi yang mengatakan Allahumma inni ballaghtu fasyhadu, aku telah sampaikan nih, saksikan. Naik Nabi ke atas peristiwa Mi'raj, mengambil perintah salat. Di sana dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh ibunda kita Aisyah, "Har ra'aita rabbak?" Kau lihatkah Tuhanmu pada malam itu? Nurun an-narah, diliputi cahaya hijab yang bagaimana aku mungkin bisa melihatnya? Allahu Akbar. Beratus, beribu dalil menyatakan Allah di atas. Ditolak oleh siapa? Jahmiyah. Dan ahlu kalam lainnya, Jahmiyah, Mu'tazilah, bahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mau jadi apa kita kalau Quran ditinggalkan? Karena itulah kata Imam Syafi'i, hadza jazaa'u man, inilah balasan yang layak bagi orang meninggalkan Quran Sunnah. Pukul kepalanya, pecut punggungnya, bawa keliling kampung, permalukan dia. Ini kata Imam Syafi'i, tapi anehnya Syafi'iyah yang mengaku bermadzhab Syafi'i, kok malah ilmu kalam menjadi andalannya. Bahkan melecehkan ashabul hadis, melecehkan ashabus sunnah, melecehkan orang yang mengatakan Allah di atas arsy bersemayam, melecehkan Nabi yang mengatakan turun Allah sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Subhanallah. Inilah bahaya daripada ilmu kalam. Kita kembali kepada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah.
Wa iyyaka wan nadhara fil kalami wal julusa ila ashabil kalam. Berhati-hatilah, waspadalah, jangan sampai kau ikut-ikutan melihat ilmu kalam, belajar ilmu kalam, mereka orang-orang ahlul kalam. Ya. Wa 'alaika bil athar. Kata al-Imam Al-Barbahari, hendaklah engkau mengikuti athar. Apa itu athar? Jejak para sahabat, para tabi'in. Kau mau lurus akidahmu, ikutilah akidah Nabi, para sahabat, para tabi'in. Adakah para tabi'in mengatakan Allah tak bersemayam saras? Tak ada. Ya, gurunya Allah marah ketika ada orang yang mengutaati tentang Allah bersemayam. Ketika Imam Malik sedang bermajlis, datanglah orang, ya Imam, hal yastawi Rabbuna, Tuhan kita bersemayamkah di atas arasnya? Berkata Imam Malik, al-istiwa'u, Allah bersemayam. Itu sudah diketahui. Wal kaifu majhul, bagaimana Allah bersemayam? Jangan kau tanyakan. Wal iman bihi wajib, wajib kau imani. Wa su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bid'ah, keluarkan orang dari masjid. Ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini akidah Syafi'i rahimahullah. Loh, mengapa Syafi'iyah? Katanya pengikut mazhab Syafi'i. Yang diambil fikihnya doang. Kata orang ambil akidah Asy'ari, Maturidi. Subhanallah. Padahal Asy'ari, Maturidi, mereka orang-orang yang datang belakangan setelah Rasulullah SAW, setelah para sahabat. Bahkan dijadikan sebagai lambang al-sunnah ketika engkau bermadhab, madhab Asy'ari. Subhanallah. Sementara sahabat, Nabi, tabi'in tak pernah tahu yang namanya akidah Asy'ari, Maturidi, Mu'tazili, tak ada. Wa 'alaika bil athar, hendaklah engkau mengikuti athar mereka. Wa ahlil athar, ikuti jejak ahlul athar. Orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka. Ashabul hadis, ahlus sunnah. Inilah ahlus sunnah. Ya, yang original. Bukan sekedar dakwaan. Wa iyyahum fasal, kepada mereka lah kalau kalian bertanya, tanya kepada mereka tentang Allah. Nama-namanya, sifat-sifatnya, tanya kepada mereka bagaimana seharusnya kami beriman dengan Allah. Sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatannya. Wa ma'ahum fadris, duduk bersimpu dengan mereka. Subhanallah. Ketika Juwaini pusing dia menjelaskan Allah tuh nggak bertempat. Pusing Juwaini, akhirnya datang seseorang Hamadan. Ya Syekh, oke lah, Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, tak ada tempatnya, tak di bawah dan segala macam. Tolong kau bantu aku, bagaimana aku menolak fitrahku ini kalau berdoa tanganku ke atas. Subhanallah. Tolong fitrahku ini menolak. Pusing Al-Imam Juwaini. Orang secara fitrahnya meyakini Allah itu di atas. Karena itulah ketika berdoa, mengharap, menengadahkan ke langit sana. Karena yang namanya ulu sifatu syaraf, kemuliaan, dibandingkan dengan an-nuzul, sifat rendah. Ya. Wa minhum faqtabis, dari mereka lah ambil ilmu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah poin yang kita dapat sajikan pada pagi hari ini tentang ilmu nujum, tentang ilmu kalam. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan lainnya, topik-topik lainnya pada poin-poin lainnya di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala macam ketergelinciran lidah, kesalahan dalam omongan. Ya, semoga apa yang baik dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk kita ikuti, kita amalkan, kita dakwahkan. Aqulu qauli hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita di studio. Silahkan akhi. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya. Dan seperti biasa kami mengingatkan para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352 ataupun bisa melalui pesan singkat atau WhatsApp dengan nomor 0813 1445 5557. Dan insya Allah pembahasan kita sudah sampai di pembahasan sesi tanya jawab, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk kepada kita itu bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Udah ada yang masuk, kita angkat terlebih dahulu teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan dari mana, Pak? Dengan Ibu di Aceh ya.
Ibu di Silakan. Aceh. Ya, silakan Bu. Ah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Mertua saya sakit berat. Jika mertua saya tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, Ya, silakan Bu. bagaimana cara saya membayar fidyahnya? Apakah boleh di awal Ramadan atau di akhir Ramadan? Dan berapa besar kisaran fidyah yang harus saya bayarkan, Ustaz? Demikian saja pertanyaan saya. Bisa dimengerti Ustaz? Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari pemirsa kita dari ibu yang di Aceh, hafizahullah tabaraka taala, tentang bagaimana kaifiat membayar fidyah bagi orang tua yang sakit. Dalam Islam, orang yang tak mampu berpuasa kena udzur sakit yang permanen, sakitnya permanen, sulit diharapkan kesembuhan, sakit yang menahun, atau orang yang memang telah tua renta, tak sanggup lagi berpuasa sementara masih sehat akalnya, masih tahu tentang sholat, tahu tentang kewajiban-kewajiban Allah SWT wajibkan atasnya. Ya, mereka ini ketika tak mampu melakukan puasa di bulan Ramadan, maka Islam memudahkan untuk mereka menggantinya dengan fidyah. Ya, ingat, untuk orang tua yang diwajibkan untuk mengganti dengan fidyah adalah orang tua yang masih sehat akalnya, belum uzur, masih tahu kewajiban-kewajiban. Ketika orang tua telah uzur, tak tahu lagi tentang kewajiban-kewajiban sholat, tak paham lagi tentang sholat, waktunya, bicaranya sudah ngawur, ya, dan semacamnya, ini gugur bagi mereka puasa, gugur pula bagi mereka fidyah. Kita harus pahami ini. Hukum mereka sama dengan hukum kanak-kanak. Sebagian orang tua yang telah uzur tak tahu lagi dia, ya, waktu sholat, bahkan dia meninggalkan sholat. Sebagaimana anak-anak, kapan dia sholat dia mau, dia kerjakan walaupun belum waktunya, ini uzur. Mereka tak wajib puasa, mereka tak wajib membayar fidyah. Adapun orang-orang yang membayar fidyah adalah orang yang punya penyakit berkepanjangan, yang jika dia puasa akan melemahkan tubuhnya, akan melambatkan kesembuhan, bahkan mungkin akan membuat dia menjadi kritis dan penyakitnya berkepanjangan. Ya. Dan orang tua yang tak mampu lagi berpuasa karena umur yang telah tua renta, untuk mereka itu digantikan dengan fidyah. Fidyah, berapa yang kita keluarkan dalam bentuk makan pokok fidyah? Fidyah itu setengah daripada zakat fitrah. Itu dikeluarkan satu sa' dari jenis makanan pokok. Satu sa' itu sama dengan 4 mud. 1 mud 4 bentangan tangan. Tatkala kita bentangkan tangan, rauplah kurma, tangan orang dewasa yang sedang, 4 kali bentangan tangan ini sama dengan 1 sa'. Itulah dia nisab zakat fitrah. Para ulama berusaha mengukur dalam bentuk gram, berapa kira 1 sa' ini untuk kewajiban dalam membayar zakat fitrah. Muncullah angka-angka yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan 1 sa' sama dengan 2,5 kg, 2,7 kg, 2,9, 3 kg. Ya, ambillah yang paling banyak supaya kita lebih hati-hati. 1 sa' sama dengan 3 kg. Inilah zakat fitrah. Adapun fidyah, setengah daripada 1 sa' yaitu 2 mud. Maka kalau 1 sa' itu 3 kg, maka untuk membayar fidyah setengah sa' sama dengan 1,5 kg. Maka ibu yang bertanya, jika ingin membayar fidyah dengan makanan pokok, beras contohnya, maka bayarkanlah 1 hari puasa tinggalkan sama dengan 1,5 kg beras jika kita berada di negeri kita Indonesia ini. Ya, jadi 1,5 ini kalikanlah berapa lama dia tinggalkan puasa 1 bulan, kalikan dengan 30 hari. Keluarlah nilainya sekianlah ya yang harus dikeluarkan. Dan dalam mengeluarkan fidyah itu banyak cara-cara yang boleh kita lakukan, ibu yang dimuliakan Allah SWT. Boleh kita mengeluarkan fidyah di awal Ramadan. Ya, keluarkan sekaligus untuk 30 hari.
Boleh kita keluarkan fidyah di akhir Ramadan. Dan yang paling baik adalah dikerjakan fidyah ini ketika Ramadan. Paling baik. Boleh tiap hari 1,5 kg. Ya, 1,5 kg, 1,5 kg. Boleh juga sekali waktu di akhir Ramadan kumpulkan 30 orang fakir miskin. Berikan mereka semua 1,5 kg kepada 30 orang secara sekaligus. Boleh juga ibu buat makanan, jamuan. Nanti ketika penghujung Ramadan, undang orang-orang miskin, beri mereka makan. Juga boleh sebagaimana Anas pernah buat. Anas ketika telah tua, tak sanggup puasa, dikumpulkan 30 orang miskin, dia beri makan mereka. Jadi dalam membayar fidyah boleh dalam bentuk bahan baku, makanan pokok, beras, 1,5 kg per hari. Boleh juga dibayar fidyah ini di luar Ramadan. Setelah Ramadan jatuh tak ada masalah. Dibayar, tapi lebih utama ketika Ramadan. Ya. Jadi itulah panduannya. Boleh juga ibu selain ya memberikan beras, ingin memberikan tambahan untuk beli lauk. Contohnya beras tambahkan uang 5.000 per hari untuk membeli lauk misalnya. Atau berapa? Sesuaikan. Ya, tak ada masalah. Beras saja pun juga tak ada masalah. Ya, yang tak boleh ibu gantikan dengan uang. Karena namanya fidyah ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah adalah memberi makan, bukan memberikan uang. Ya, memang makanan juga bisa digunakan untuk beli baju dan semacamnya. Maka dia menyelisih tujuan daripada fidyah. Fidyah tujuannya untuk memberi makan. Maka ibu boleh memberikan makanan. Bahkan ibu boleh belikan nasi bungkus setiap hari. Puasa tinggalkan oleh orang tua kita, belikan nasi bungkus, beri ketika kepada orang fakir, orang miskin setiap harinya. Misalnya payah mengumpulkan selama sekaligus 30 berahkan kepada seseorang boleh, karena telah masuk ke dalam makna it'am, memberi makan, ta'amu miskin. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaannya. Semoga pertanyaannya bisa menjawab bagi penanya. Sambil menunggu penanya dari penelpon secara langsung, kita masuk ke pesan singkat dulu. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz, ada teman saya yang mengaku dia bisa menggunakan ilmu-ilmu dalam. Misalnya seperti kalau dia menghembuskan nafas, semua barang-barang yang ada di dekatnya bisa terlempar atau berantakan. Tapi dia mempelajari masih menyangkut ke dalam urusan agama. Misalnya seperti surat-surat di dalam Al-Quran dan berdoa meminta perlindungan oleh Allah. Apakah itu dibenarkan dalam agama Islam? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Ustadz. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pertanyaan dari salah seorang penanya tentang ya ilmu yang dimiliki seorang. Katanya dia punya ilmu dalam. Menghembuskan sesuatu itu akan berantakan, akan terbang, menjauh. Mungkin yang banyak kita lihat, saksikan, kadang-kadang dia pukul dengan tangannya seperti ini, maka tercampak, terjungkal ke belakang, terbalik-balik. Ya, yang payahnya masalahnya adalah dia kaitkan ilmu ini dengan ilmu putih. Ini bukan ilmu hitam, tapi ini ilmu putih. Ya, mereka beda-bedakan ilmu hitam dan ilmu putih daripada Allah SWT. Bagaimana caranya? Dengan baca ayat ini. Kalau kamu pukulanmu kuat, sekali pukul kau langsung bisa membunuh musuhmu, bacalah ayat ini. Wa idza batashtum jabbarin. Pukulkan, sekali pukul mati dia. Ya, andai kata kamu kuat, berzikirlah engkau. Ucapkan sebanyak-banyaknya 1000 kali, ya qawi, ya qawi, ya qawi. Musuh-musuh akan terbang. Musuh-musuh akan melayang. Ya. Dan juga ada syarat-syaratnya. Kalau andai kata engkau ingin ilmu muni ampuh, kau harus berpuasa. Kau harus berzikir sekian. Kalau kau tak berzikir, kalau kau tak berpuasa, kalau kau berjudi, ilmumu akan hilang. Dikira oleh orang-orang inilah ilmu putih. Padahal ini ilmu syaitan, talbis iblis. Yang ingin menjerumuskan kita kepada kesyirikan.
Ini semuanya kerjaan setan. Supaya kita yakin, tak ragu, digiringlah oleh setan berbagai macam cara supaya kita yakin. Supaya ini ilmu putih. Pertama, kau harus baca Quran. Kau harus berselawat. Kau harus berpuasa. Kau harus berzikir. Kau harus bersedekah. Padahal semua yang kita lakukan tersebut bukan untuk Allah. Membaca zikir ya Allah untuk bisa memukul orang dan semacamnya. Niatnya sudah menyalah. Bukan untuk Allah dia berzikir. Niatnya berzikir, niatnya beribadah, niatnya berpuasa supaya ilmunya itu efektif. Berarti dia beribadah untuk ilmu. Syirik. Karena ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk ilmu. Engkau itu berpuasa bukan karena supaya ilmu matang, supaya sempurna, bisa pukul orang terbang. Bukan. Berpuasa untuk Allah. Kau berzikir itu untuk dekat kepada Allah, bukan untuk kau menjadi kebal dan semacamnya. Niatnya salah, kaifiatnya pun salah. Pernahkah Rasulullah SAW ajarkan kepada orang? Tak pernah. Pernahkah Rasulullah ajarkan para sahabat, kalau kalian mau memukul orang supaya mereka jatuh dari jarak jauh, bacalah ini, pukulkan, mereka akan jatuh. Nabi tak pernah ajarkan. Bahkan Nabi sendiri tidak kebal. Ambil senjata, ambil parang, dia belah ke tubuhnya. La ilaha illallah, dia belah. Nah, ini putih nih. Karena la ilaha illallah, aku baca, aku kebal. Nabi itu paling tahu makna la ilaha illallah. Dialah yang membawa panji la ilaha illallah. Tapi Nabi pun tak kebal. Masa mungkin ada orang setelah Nabi lebih hebat pada Nabi? Kebal dia, Nabi tak kebal. Perang Uhud terluka Nabi SAW. Lututnya terluka ketika berdakwah di Taif. Gigi beliau copot, berdarah. Engkau kebal. Subhanallah. Dengan baca Quran. Sementara Nabi tak kebal membaca Quran. Apakah kau lebih hebat? Ini tipu daya iblis. Ya, kalau memang benar ini daripada Nabi, mengapa Nabi payah-payah perang Uhud sehingga terbunuh 70 orang sahabat, perang Badar, sibang pada peperangan Mu'tah, mereka bawa pedang. Tak usahlah bawa pedang, udah bawa zikir aja. Kalau berjumpa musuh pada perang Badar, baca saja la ilallah, pukul tanah jarak jauh, terbang Abu Jahal. Tapi tak ada ceritanya. Ini menunjukkan semua talbis iblis. Itu tipu daya syaitan. Itu sihir. Itu jin. Allah. Itu semua efektif karena engkau akidahmu itu bolong, keropos. Yang ngaku kebal, cobalah. Bawa ke kita. Sini, mana yang namanya kebal. Kau baca bismillah habis. Ya. Kebal kau bilang. Sini. Gak usah aku potong badanmu, nanti kau tersakiti. Rambutmu sini aku potong. Bismillah. Itu semua syaitan, tipu daya syaitan, talbis iblis. Tak ada ilmu putih seperti itu. Malkan. Jadikan panduan hidup, pedoman, keyakinan. Bukan untuk nakut-nakuti orang, mukul orang, nyampakkan orang. Bukan untuk itu Quran diturunkan Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Nah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya. Sangat menarik ya tadi ya. Kita ingatkan lagi kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin memberikan pertanyaan bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352 ataupun bisa melalui WhatsApp atau pesan singkat dengan nomor 0813 1445 5557. Alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Fokus pada Halo, di Tambun. Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Mau nanya, saya punya nabung sudah lebih 1 tahun, tapi belum sampai nisab. Iya, gimana Pak? Terus saya pensiun kurang lebih 2 bulan,
dapat pensiun sekarang sudah mencukupi nisab, ditambah tabungan yang sudah 1 tahun itu. Apakah sudah perlu dizakati, Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertanyaannya berkaitan dengan gram emas. Dan tersimpan selama 1 tahun 85 gram emas dan lebih, maka telah wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Itu namanya haul. Ya, jika dia belum sampai 1 tahun, belum ada kewajiban jatuh, belum jatuh tempuhnya. Kalau dia 85 gram emas, cuma 80 gram emas saja selama setahun, tak wajib zakat. Ya, 85 adalah ambang awal untuk mengeluarkan zakat, 85 gram. Pertanyaannya adalah, seorang bapak, dia punya kerjaan, dari gajinya terkumpul uang, dia tabung. Setelah dikeluarkan uang personal setiap harinya, untuk makan, minum, sekolah anak, dan semacamnya kebutuhan, dikumpulkan tiap tahun, tapi belum mencapai nisab. Tiba-tiba dia keluar daripada pekerjaannya karena pensiun, dapatlah dari pemerintah uang pensiun, kompensasi dia ya pensiun. Pertanyaannya, dengan uang ini maka terkumpullah nisabnya, wajibkah bagi dia zakat? Jawabannya wajib dia zakat. Ya, gabungkan semua uang pensiun tersebut yang bapak peroleh dan uang tabungan dari hasil gaji yang diperoleh bertahun-tahun, berapa jumlahnya, keluarkan 2,5%-nya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan pada Ustadz atas ilmunya. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah apa yang telah kita dengarkan bersama-sama bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jazakumullah khairan kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah menyaksikan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kami selaku kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kekurangan selama pertemuan pagi hari ini. Dan kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.